Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marlina Olivia Lumbantaruan, NPM 1901070001, Program Studi Pendidikan Matematika, Mata Kuliah Profesi Kependidikan, Dosen Penguji, Miss Chani Lorenz Yanturi, SPD, MPD. Saya dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa guru yang sudah memperoleh sertifikat sebagai pendidik profesional tersertifikasi secara hukum atau de jure, namun tidak melakukan tugasnya secara profesional di lapangan atau de facto. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kenyataan dimaksud? Pandangan saya dalam hal ini, saya tidak menerima kenyataan ini terjadi dalam lingkungan sekolah. Mengapa demikian? Karena profesi guru berbeda dengan profesi yang lain. Guru adalah seseorang yang digugu dan ditiru dalam sikap dan pengetahuannya. Jika guru yang tidak profesional salah mendidik dan mengajarkan siswanya, maka akan mendapatkan dampak yang tidak bisa kita lihat secara langsung atau cepat, melainkan dampaknya itu 10 tahun kemudian. Oleh sebab itu, bahaya yang ditimbulkan oleh guru yang tidak profesional dalam mendidik akan membuat lebih dari ratusan orang yang gagal dan tidak berkualitas dan menjadikan beban sosial bagi masyarakat di kemudian hari. Padahal yang kita kenal, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidikan profesional mengartikan bahwa guru tersebut sudah diakui secara hukum, memenuhi persyaratan profesional sebagai guru, yang mampu menunjukkan komitmen dan dedikasinya dalam menghayati dan mengimplementasikan tuntutan profesi. Tetapi jika secara de jure tidak sesuai dengan de facto, maka guru yang tidak profesional akan menghasilkan calon masa depan yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, dan potensi dalam mencapai tujuan belajar yang diajarkan dalam bidangnya dengan baik, sehingga menghasilkan calon masa depan yang buram dan pendidikan yang tidak berkualitas. Dari tanggapan saya menyimpulkan bahwa guru yang sudah memiliki sertifikat penanda pendidik profesional sudah lulus ujian kompetensi sebagai pendidik profesional belum tentu menjamin seseorang tersebut adalah pendidik yang profesional secara de facto dalam lapangan dalam mengabdikan keahliannya. Jadi bisa disimpulkan, secara de jure bisa menjamin guru itu profesional, tetapi secara de facto belum tentu bisa menjamin guru itu profesional. Pertanyaan yang kedua, identifikasi sedikitnya 5 penyebab munculnya masalah yang dipaparkan pada soal nomor 1. Yang pertama, pemikiran guru yang menomorduakan tunjangan sertifikasi dalam mengembangkan profesinya. Yang kedua, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan serta karakter guru tersebut. Yang ketiga, kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas dirinya sehingga tidak menekuni profesinya secara optimal. Yang keempat, tidak memanfaatkan sertifikasi guru untuk meningkatkan mutu dan kompetensinya sebagai guru yang profesional. Kelima, kurangnya idealisme, semangat, kinerja yang tinggi, dan tanggung jawabnya yang dimiliki guru yang bersertifikat pendidik profesional. Uraikan 5 langkah strategis yang harus dilakukan LPTK dalam mendidik para mahasiswa guna menghindari munculnya masalah seperti soal nomor 1, yaitu memperbaiki kurikulum LPTK berbasis KKNI dan SNPT, yaitu bermuara pada profil lulusan, bagaimana lulusan tersebut berkiprah di bidang keahliannya selepas menyelesaikan studinya, sehingga rangka mencetak lulusan yang berkompeten dan berdaya saing. Yang kedua, penguatan sistem pembelajaran yang efektif. Ketiga, pengembangan model pembelajaran berbasis student-centered learning. Keempat, penguatan program magang kependidikan pengembangan mutu LPTK. 5. Penguatan pada mata kuliah dasar kependidikan. Uraikan 5 langkah solutif yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada soal nomor 1, sehingga negara tidak dirugikan dengan keberadaan guru yang tidak bekerja secara profesional. Yang pertama, pemerintah perlu melakukan upaya pembenahan mindset dan program perawatan dan pengembangan profesionalisme bagi guru-guru yang telah lulus program sertifikasi. Kedua, perlunya pembinaan guru-guru pasca sertifikasi yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Ketiga, pemerintah harus memperhatikan dan berhati-hati dalam menyiapkan karakter guru berkualitas karena banyaknya kebijakan sertifikasi guru yang belum dipersiapkan secara matang atau kecurangan dalam perekrutan guru-guru untuk mendapat sertifikasi. Keempat, pemerintah atau lembaga di satuan pendidikan lebih meningkatkan pengawasan penyandang guru profesional
dan melakukan pengevaluasian hasil kerja yang dicapai guru yang bersertifikasi. 5. Memberlakukan sistem guru kontrak secara profesional untuk melakukan tugasnya secara produktif. Kedua, identifikasi sedikitnya 5 penyebab munculnya masalah yang dipaparkan pada soal nomor 1, yaitu pemikiran guru yang menomorduakan tunjangan sertifikasi dalam mengembangkan profesinya. Yang kedua, kondisi sosial, ekonomi, politik, serta karakter guru tersebut. Yang ketiga, kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas dirinya sehingga tidak menekuni profesinya secara optimal. Keempat, tidak memanfaatkan sertifikasi guru untuk meningkatkan mutu dan kompetensinya. Kelima, kurangnya idealisme, semangat, kinerja yang tinggi dan tanggung jawabnya yang dimiliki guru yang bersertifikat pendidik profesional. Soal nomor 3, uraikan 5 langkah strategis yang dilakukan LPTK dalam mendidik para mahasiswanya guna menghindari munculnya masalah seperti pada soal nomor 1. Yang pertama, memperbaiki kurikulum LPTK berbasis KKNI dan SNPT, yaitu bermuara pada profil lulusan, bagaimana lulusan berkiprah di bidang keahliannya selepas menyelesaikan studinya, sehingga mencetak lulusan yang berkompeten dan berdaya saing. Kedua, penguatan sistem pembelajaran yang efektif. Ketiga, pengembangan model pembelajaran yang berbasis student-centered learning. Keempat, penguatan program magang kependidikan dan pengembangan mutu LPTK. Kelima, penguatan pada mata kuliah dasar kependidikan. Demikianlah jawaban yang sudah saya paparkan. Jika ada kesalahan atau kesilapan kata, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.